Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Alvina Damayanti Bersaragi, Maya Anissa Rizda, Serlina Tasya, dan saya sendiri Dewi Samarlina akan menjelaskan mengenai pengawasan keuangan dan lembaga-lembaga keuangan pemerintah daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvina Damayanti Bersaragi dengan nomor BP 2001-07-1031. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pengawasan audit keuangan pemerintahan. Diawali dengan pengertian audit. Apa itu audit? Audit adalah suatu kegiatan peninjauan ulang data-data yang konkret pada sebuah laporan untuk memastikan keakuratannya. Di dalam proses audit ini, data atau informasi yang tertulis di dalam sebuah laporan akan diperiksa secara mendetail dan memastikan tidak ada data yang melenceng. Yang selanjutnya itu pengertian pengawasan keuangan negara. Apa itu? Yaitu segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan penerimaan negara dan penyaluran pengeluaran negara tidak menyimpang dari rencana yang telah digariskan di dalam anggaran. Jadi, laporan keuangan yang sudah dibuat itu harus sesuai dengan yang sudah dikeluarkan. Jadi, tim audit ini tugasnya untuk memeriksa anggaran yang sudah dibuat oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Serlina Tasya dari kelompok 3 Akuntansi Sektor Publik. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan pengawasan keuangan negara. Tujuan pengawasan keuangan negara terbagi atas 3. Yang pertama, untuk menjaga agar anggaran yang disusun benar-benar dapat dijalankan. Yang kedua, untuk menjaga agar kegiatan pengumpulan, penerimaan, dan pembelajaran pengeluaran negara sesuai dengan anggaran yang telah digariskan. Dan yang terakhir, yang ketiga, untuk menjaga agar pelaksanaan APBN benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Samarlina dengan nomor BP 2001-07-1034. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pengawasan. Jenis-jenis pengawasan yang pertama yaitu pengawasan berdasarkan objek. Pengawasan berdasarkan objek ini terbagi atas 2, yaitu pengawasan terhadap penerimaan negara dan pengawasan terhadap pengeluaran negara. Apa sih contohnya pengawasan terhadap penerimaan negara? Contohnya yaitu penerimaan pajak dan bea cukai ataupun penerimaan bukan pajak. Yang kedua, pengawasan terhadap pengeluaran negara. Ya, prinsip-prinsip yang dipakai dalam pelaksanaan pengeluaran negara yang pertama yaitu Wetmatic Head atau pengawasan yang menekankan pada aspek kesesuaian antara praktek pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua yaitu Regmatic Head, pengawasan yang menekankan dari segi legalitas praktik anggaran pendapatan belanja negara. Yang ketiga yaitu Dualmatic Head, pengawasan yang menekankan pada pentingnya peranan faktor tolak ukur dalam praktik pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara. Yang kedua yaitu pengawasan menurut sifatnya, terbagi atas 2 juga. Yang pertama, pengawasan preventif, yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum dimulainya suatu kegiatan atau sebelum terjadinya pengeluaran keuangan. Nah, yang keduanya itu pengawasan detektif, yaitu suatu bentuk pengawasan yang dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen-dokumen laporan pertanggungjawaban bendaharawan. Berdasarkan cara melakukannya, pengawasan detektif dibedakan menjadi 2, yaitu pengawasan dari jarak jauh dan pengawasan dari jarak dekat. Pengawasan dari jarak jauh dilakukan dengan cara meneliti laporan pertanggungjawaban bendahara beserta bukti-bukti pendukungnya. Dan yang kedua, pengawasan dari dekat ini, pengawasan ini dilakukan biasanya di tempat diselenggarakannya kegiatan administrasi tersebut. Di deretan yang ketiga yaitu pengawasan menurut ruang lingkupnya, yaitu pengawasan internal.
Nah, pengawasan internal ini juga terbagi atas dua, dalam arti sempit, yaitu pengawasan internal yang dilakukan oleh aparat yang berasal dari internal lingkungan departemen atau lembaga yang diawasi. Sedangkan secara luas artinya pengawasan internal yang dilakukan oleh lembaga khusus atau pengawas yang berasal dari lembaga khusus pengawas yang dibentuk secara internal oleh pemerintah atau lembaga eksekutif. Selain pengawasan internal, ada juga pengawasan eksternal. Adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh suatu unit yang sama sekali berasal dari lingkungan organisasi eksekutif tersebut. Nah, yang keempat adalah pengawasan menurut metode pengawasnya. Terbagi atas dua juga. Yang pertama, pengawasan melekat. Pengawasan melekat merupakan pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung suatu organisasi atau unit kerja terhadap bawahannya dengan tujuan untuk mengetahui atau menilai program kerja yang ditetapkan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuankah atau perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua yaitu pengawasan fungsional. Adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas fungsional baik yang berasal dari intern pemerintah maupun dari ekstern pemerintah. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Serlin Natasha. Nah, selanjutnya mengenai pemeriksaan sebagai tindak lanjut pengawasan. Salah satu bentuk tindak lanjut pengawasan yaitu pemeriksaan. Pemeriksaan adalah penilaian yang independen, selektif, dan analitis terhadap program atau kegiatan dengan tujuannya yaitu 1. Untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan penggunaan sumber daya dan dana yang tersedia. 2. Mengenali aspek-aspek yang perlu diperbaiki. 3. Mengevaluasi aspek-aspek tersebut secara mendalam, memaparkan perlunya perbaikan, serta mengemukakan saran-saran perbaikan yang perlu dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Maya Anissa Rizda dengan nomor BP 210-71001. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yaitu mengenai lembaga-lembaga audit pada pemerintahan daerah, di mana lembaga tersebut terbagi atas dua, ada di bagian internal dan ada bagian eksternal. Di bagian internal ini terbagi juga menjadi dua, yaitu ada Inspektorat dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang disingkat dengan BPKP. Sedangkan pada bagian eksternalnya yaitu yang terakhir ada kelompok jabatan fungsional di mana tugasnya untuk melakukan kegiatan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu masuk ke lembaga internal kedua yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang disingkat dengan BPKP. Di mana BPKP ini memiliki tugas yang pertama yaitu melaksanakan pengawasan inter terhadap akuntabilitas keuangan negara dan daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral. Yang kedua yaitu melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum negara. Yang ketiga yaitu melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden dan atau permintaan kepala daerah. Yang keempat yaitu melaksanakan pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian inter pemerintah atau SPIP pada wilayah kerjanya dan melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPKP juga menyelenggarakan fungsinya. Yang pertama, pemberian asistensi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Yang kedua yaitu pemberian asistensi terhadap pengelolaan keuangan negara atau daerah
BUMN atau BUMD, dan kinerja instansi pemerintah pusat, daerah, BUMN atau BUMD. Yang ketiga yaitu pengawasan terhadap BUMN, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah dan BUMD atas permintaan pemangku kepentingan, serta kontraktor bagi hasil dan kontrak kerjasama dan pinjaman atau bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat yaitu pelaksanaan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara atau daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara daerah, serta pembangunan nasional dan kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara atau daerah dan subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan dan kepentingan lainnya. Dalam menyelenggarakan fungsinya, BPKP mempunyai kewenangan. Yang pertama, penyusunan rencana nasional secara makro di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan. Yang kedua yaitu perumusan kebijakan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan untuk mendukung pembangunan secara makro. Yang ketiga, penetapan sistem informasi di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan. Yang keempat, pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan. Selanjutnya yaitu masuk ke lembaga eksternal pada audit pemerintah daerah, yaitu BPK, Badan Pengawasan Keuangan. Selanjutnya yaitu masuk ke lembaga eksternal audit pemerintah daerah, yaitu BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, di mana BPK ini memiliki beberapa tugas. Yang pertama yaitu pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang dilakukan oleh BPK terbatas pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, lembaga negara lainnya, BUMN, Badan Layanan Umum, BUMD, dan semua lembaga lainnya yang mengelola keuangan negara. Yang kedua yaitu pelaksanaan pemeriksaan BPK tersebut dilakukan atas dasar Undang-Undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Yang ketiga, pemeriksaan yang dilakukan BPK mencakup pemeriksaan kinerja, keuangan, dan pemeriksaan dengan adanya maksud tertentu. Dan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK harus dibahas sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, BPK memiliki wewenang untuk menentukan objek pemeriksaan, merencanakan serta melaksanakan pemeriksaan, penentuan waktu di metode pemeriksaan, serta menyusun maupun menyajikan laporan juga menjadi wewenang dari BPK tersebut. Yang kedua, semua data, informasi, berkas, dan semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara hanya bersifat sebagai alat untuk bahan pemeriksaan. BPK juga berwenang dalam memberikan pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, dan semua lembaga keuangan negara lain yang diperlukan untuk menunjang sifat pekerjaan BPK. Yang terakhir yaitu BPK berwenang memberi nasihat atau pendapat berkaitan dengan pertimbangan penyelesaian masalah kerugian negara. Dan itu
penjelasan dari Lembaga Audit Pemerintah Daerah. Kalau ada salah dan janggalnya mohon dimaafkan karena saya masih dalam proses pembelajaran. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.